Dr. Zakir Naik dalam ceramah-ceramahnya sering menantang umat Kristen. Coba cari di Alkitab satu ayat pun yang Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. That if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Pertanyaan ini membuat seorang perempuan Kristen tersadarkan. Dia cari di Bible, apakah pernyataan itu ada? Ternyata tidak ada Yesus secara langsung mengatakan akulah Tuhan. Sebenarnya itu kalimat yang membuat saya bingung tuh pertanyaan itu ya, bahwa coba deh cari di Bible itu ada nggak ya ayat yang menyebutkan, khususnya kalau Bible elektronik itu kan kata-kata Yesus itu kan tulisan merah ya kok ya, apa itu dicetak merah itu dikatakan coba cari itu kata-kata Yesus sendiri yang dicetak merah, ada nggak kalimat yang berbunyi aku Tuhan dan sembahlah aku gitu ya. Kalau misalnya ketemu ayat itu, maksudnya orang yang saya injili itu janji, oke, saya nggak apa-apa, saya yang pindah gitu ya, saya yang masuk Kristen, nggak apa-apa bawa ke gereja dibaptis. Gitu. Nah baru itu saya dengar, oh wah iya ya, saya cari ya, memang saya juga nggak pernah dengar ya, gue nggak pernah baca ya, memang nggak ada kan gitu ya. Tapi saya kan nggak putus asa gitu loh, saya tanya ke teman yang suaminya pendeta, saya tanya, ini loh ada pertanyaan ini, aku lagi nginjilin orang nih, ada pertanyaan ini, gimana jawabnya, kayak gitu. Bagaimana Pak Pendeta Esra Soru? Apakah di Bible ada kalimat Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Nah, saudara, kalau pertanyaan ini, aku Tuhan, sembahlah aku, kalau saudara bertanya aku Tuhan, sebenarnya ada kata-kata Yesus bahwa aku Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu benar. Jadi kalau kita memang mau menggunakan kata Tuhan, maka memang ada ayatnya. Tapi seringkali orang tidak membedakan antara kata Tuhan dan Allah. Nah, kalau memang kata-kata Yesus berkata aku Allah, itu memang tidak ada di Alkitab. Mari kita ulangi sekali lagi pernyataan Pak Esra Soru. Nah, kalau memang kata-kata Yesus berkata aku Allah, itu memang tidak ada di Alkitab. Gitu. Dan kebetulan suaminya itu kan kayak apologetika gitu loh kok. Jadi orang-orang apologetik gitu. Jadi dia punya khotbahnya. Saya dikirim, saya juga baru tahu gitu loh. Maksudnya, oh ada ya khotbah judulnya ini gitu loh. Lah waktu itu saya dengerin ayat-ayat yang disambungkan itu ya buat saya ya sah-sah saja kan gitu ya. Walaupun kalau sekarang kan merasa kayak dipas-paskan gitu loh. Tapi waktu itu ya saya nggak nolak. Oh ini jawabannya ini ya saya berikan ini loh ya. Waktu itu orang yang saya injili ya kata senyum-senyum aja gitu loh. Wah ini saya sudah tahu gitu. Yang mana kebenarannya mana? Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan? Keduanya. Yesus adalah Allah. Mana ada di Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Ibrani 1 ayat 8 nggak dibilang Yesus adalah Allah. Tapi pengakuan dari Bapa di surga. Nggak ada. Ada, coba. Nggak ada. Coba. Momen yang paling lucu ini ketika Pendeta Risuli Lubis berkhotbah di kepolisian. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan. Oh dari parah lagi kalau Dan ini jawaban Dr. Bambang Nusena, seorang intelektual Kristen yang disegani di kalangan Kristen. Gampang sekali itu kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu ya, itu juga nggak cukup satunya.
Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragramaton itu bagi orang Yahudi. Ya makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Bambang Nursena kewalahan. Dia tidak bisa jawab. Yang tidak mau menyebut nama Tuhan itu adalah umat Yahudi. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan. Kalau Tuhan beda lagi. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan. Itu tertulis di Kejadian pasal 15 ayat 7. Akulah Tuhan. Kemudian Tuhan juga menyatakan dirinya kepada Nabi Musa di Keluaran pasal 6 ayat 2. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Tuhan juga menyatakan diri kepada Nabi Daud di Mazmur 81 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga menyatakan diri ke Nabi Yesaya di Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada para utusannya. Dan itu menjadi keharusan bahwa Tuhan harus menyatakan dirinya kepada utusannya, kepada nabinya. Kemudian nabinya menyampaikan kepada umatnya bahwa inilah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, dari mana orang tahu bahwa dia Tuhan? Yesus juga memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel, sekaligus memperkenalkan dirinya bahwa dia utusan. Di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di Al-Quran juga begitu. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Di surah Az-Zukhruf ayat 84, dan dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Aturannya begitu sahabat-sahabat. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada utusannya, kepada rasulnya. Kemudian rasulnya memberitakan kepada kita bahwa inilah Tuhan. Jadi bukan manusia yang mendefinisikan Tuhan. Kalau manusia yang mendefinisikan Tuhannya sendiri, nah itu masuk ke penyembahan berhala. Dia ciptakan Tuhannya sendiri, dia buat patung atau apa segala macam. Akhirnya dia sembah. Itu adalah penyembahan berhala. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.